Assalamualaikum kelas 3A, selamat pagi. Nah, hari ini Ibu Tia akan menjelaskan tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Kalau yang punya buku temanya boleh dibuka ya buku temanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Bahasa Indonesia, kita akan membicarakan tentang cara menemukan informasi pada suatu bacaan. Informasi itu apa sih? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh atau mendapatkan informasi penting dari sebuah teks ada beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah membaca judul teksnya. Nah, silahkan kalian lihat nanti di bacaan judul teksnya apa, maka itulah yang akan dibicarakan dan informasinya yang akan kita dapatkan. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teksnya. Jangan malas untuk membacanya, karena untuk menemukan informasi kita harus membacanya dengan cermat. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan informasi yang benar atau betul. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks tersebut. Kalau membuat daftar pertanyaan, ingat tidak? Bulan lalu Ibu Tia telah mengajarkan bagaimana cara membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Masih ingat 5W dan 5W dan 1H itu why, kenapa, where, di mana, what, apa, when, kapan, who, siapa, dan how, bagaimana. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan kita bisa menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf dengan menggunakan 7 kata tanya. Apa saja sih kata tanyanya? Yang pertama adalah apa atau what. Yang kedua, di mana, where. Yang ketiga, kapan, when. Yang keempat, siapa atau who. Yang kelima adalah mengapa, why. Yang keenam adalah bagaimana, how. Dan yang ketujuh, sering kita lupakan, yaitu berapa. How itu bisa bagaimana atau how much bisa berapa. 7 kata tanya ini bisa kalian gunakan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber atau yang ingin kalian ajukan pertanyaannya pada paragraf yang ingin kita cari informasi pentingnya. Pertanyaan itu akan membuat kita menyajikan informasinya jadi lebih mudah dibentuk dalam peta pikiran. Peta pikiran itu yang seperti apa sih? Kalau kalian lihat di buku tema, nah ini adalah contoh peta pikiran. Peta pikiran itu mereka seperti bercabang-cabang seperti pohon, bisa juga gambar-gambar, bisa macam-macam peta pikiran yang ingin kalian buat seperti apa. Nah, peta pikiran sendiri adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Misalnya ada teks hari menanam pohon. Nah, kalian bisa mencari informasinya dengan membuat pertanyaan. Apa sih yang dilakukan? Kapan dilakukannya? Di mana kegiatannya dilakukan? Pohon apa yang ditanam? Mengapa kita harus menanam pohon? Dan siapa yang melakukan menanam pohon itu? Seperti itu ya. Semoga kalian mengerti. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu satuan waktu dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalian tentu tahu kan, satu minggu itu ada 7 hari. Nah, satu bulan rata-rata itu ada 30,41 hari. Ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, dan ada yang 31 hari. Ada juga yang 29 hari, itu setiap 4 tahun sekali. Nah, kalau 1 tahun terdiri dari 365 hari. Kalau 1 tahun kabisat, yang 4 tahun sekali, itu terdiri dari 366 hari. Kalau dalam waktu minggu, 1 bulan itu ada 4,34 minggu. Kadang ada yang 4 minggu dan kadang ada yang 5 minggu. Sedangkan 1 tahun itu adalah 52,14 minggu. Kalau satuan waktu dalam bulan, 1 triwulan itu adalah 3 bulan. Tri
Tri itu 3. Satu catur bulan adalah 4 bulan. Catur itu 4. Satu semester adalah 6 bulan. Satu tahun 12 bulan. Satu lustrum yaitu adalah 5 tahun atau 60 bulan. Tahu dari mana nih 5 tahun kok jadi 60 bulan? Karena satu tahunnya adalah 12 bulan, maka 5 tahun 12 dikali 5, makanya jadi 60 bulan. Dan ada satu windu 8 tahun. 8 tahun dikali 12 bulan maka menjadi 96 bulan. Satu dekade adalah 10 tahun. Nah, 10 dikali 12 adalah 120 bulan. Selain itu, ada satuan waktu dalam tahun. Satu dekade itu adalah sama dengan satu dasawarsa, yaitu 10 tahun. Kemudian ada satu abad, wah lama banget ya, satu abad yaitu ada 100 tahun. Nah, kalau kalian ini sering mendengar Masehi, berapa tahun Masehi? Satu Masehi itu adalah 1000 tahun. Nah, tadi kan Ibu Tia bilang ada bulan yang jumlah harinya 28, 29, 30 atau 31 hari. Bisa kalian lihat di sini, Januari itu adalah 31 hari. Februari itu 28 hari biasanya, atau ketika 4 tahun sekali itu adalah 29 hari. Bulan Maret diisi dengan 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Contoh soal nih, kalau ada 1 tahun, makanya itu 1 tahun itu adalah 12 bulan. Maka kalau 3 tahun berarti 3 dikali 12, maka hasilnya adalah 36 bulan. Kemudian kalau ada 6 minggu ditambah 2 bulan, berapa hari ya? Nah, karena 1 minggunya adalah 7 hari, maka 6 harus dikalikan 7. Kemudian kalau 2 bulan, 1 bulan itu kita ambil berapa hari? 30 hari, berarti 2 dikali 30. 6 dikali 7 adalah 42, dan 2 dikali 30 adalah 60. Maka 6 minggu, 2 bulan 6 minggu adalah 120 hari. Ada contoh lainnya. Kalau misalnya ditanya 350 hari berapa minggu sih? Kita tahu 1 minggu itu isinya 7 hari. Nah, kalau kita punya 350 hari, maka kita membagikannya dalam 7 hari tersebut. Maka kita mendapatkan 350 hari itu adalah 50 minggu. Nah, sekarang kita akan belajar SBDP tentang alat musik ritmis. Kalian tahu tidak alat musik ritmis itu apa? Alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Perbedaan antara alat musik ritmis dan melodis yaitu pada alat musik ritmis tidak ada nadanya, sedangkan melodis ada nadanya. Contoh dari alat musik melodis misalnya adalah piano. Nah, itu kan ada nadanya ya, atau recorder, atau pianika, itu ada nadanya. Kalau alat musik ritmis tidak ada nada sama sekali. Tapi alat musik ritmis itu sangat berguna. Fungsinya untuk mengatur jalannya irama musik sehingga lagunya menjadi lebih enak didengar. Alat musik ritmis sering digunakan untuk alat musik pengiring dan pengatur tempo lagu. Kalau kita sering melihat acara-acara misalnya acara band, nah di situ ada drum. Drum itu mengatur jalannya irama musik sehingga lagunya jadi lebih enak. Atau kalau misalnya ada acara tradisional, kendang adalah salah satu contoh alat musik ritmis. Kalau tidak ada kendang gimana? Enak gak lagunya? Nah, ini contoh-contoh alat musik ritmis. Nanti akan Ibu Tia bahas. Cara memainkan alat musik ritmis itu bisa dengan dipukul menggunakan tangan, atau dengan alat, atau bisa juga dikocok. Macam-macam alat musik ritmis yang tadi sudah Ibu Tia sebutkan, contohnya gendang. Gendang, cara dipakainya, cara memainkannya adalah dengan dipukul, betul. Gendang ini berasal dari daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jika tidak pakai gendang, lagu-lagunya itu tidak akan menarik, tidak akan membuat kita bersemangat.
Jenis-jenis kendang juga ada banyak macam. Biasanya gendang ini dimainkan oleh pemain gamelan yang sudah profesional. Gimana sih mainin gendangnya? Nah, mainin gendangnya itu biasanya memakai naluri. Jadi pemain profesional itu sudah banyak berlatih dan menyesuaikan lagu dengan temponya. Gendang ini terbuat dari kayu kelapa, nangka, atau cempedak. Yang kedua adalah drum. Kalau drum ini cara memainkannya yaitu dipukul dengan alatnya. Alatnya itu disebut stick atau tongkat. Nah, drum ini biasanya dipakai dalam musik jazz, pop, rock. Nah, di drum sendiri ada macam-macam alatnya. Ada yang namanya snare, ada yang namanya bass, ada yang namanya tom-tom, ada yang namanya cymbal atau hi-hat. Yang ketiga adalah tamborin. Tamborinnya contohnya, cara memainkan tamborin adalah dengan dipukul menggunakan tangan dan digoyangkan. Kalian pernah tidak main tamborin? Tamborin akan menghasilkan suara gemerincing ketika digoyangkan dan akan berpadu dengan suara tabuhan ketika dipukul. Kemudian yang keempat ada kastanyet. Kastanyet, nah ini gambarnya kastanyet. Kastanyet ini adalah alat musik yang terdiri dari sepasang kepingan kayu keras cekung atau gading. Cara memainkan kastanyet adalah dengan menggesek-gesekannya dengan ibu jari. Kastanyet biasanya digunakan untuk mengiringi tarian yang berasal dari Spanyol. Kemudian ada triangle. Triangle adalah alat musik yang bentuknya sangat sederhana. Triangle ini berbentuknya segitiga, termasuk dalam alat musik perkusi. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Nah, ada terlihat alatnya. Nah, itu untuk memukulnya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ada rebana. Rebana adalah benda berbentuk pipih, bundar, bingkainya terbuat dari kayu berbentuk lingkaran. Biasanya dipakai untuk pertunjukan tari zapin di Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Rebana ini dilakukan atau dimainkan dengan cara dipukul. Biasanya rebana itu digunakan untuk mengiringi kelompok kasidah dan hadroh. Kemudian ada, nah ini gambar rebananya ya. Kemudian ada konga. Konga ini biasanya kita sebutnya bongo. Bentuknya mirip kendang, tapi ukurannya lebih panjang dan bentuknya sangat unik. Nah, ini gambarnya konga. Kalau kendang itu kan kita mainkan sambil duduk ya. Kalau konga kita bisa mainkan sambil berdiri karena dilengkapi dengan penyangga yang membuatnya berdiri. Penyangganya terbuat dari besi. Memainkannya sama seperti gendang, cukup dipukul kulitnya, nanti akan menghasilkan bunyi yang diinginkan. Kemudian ada marakas. Nah, ini adalah gambarnya marakas. Marakas sendiri adalah alat musik tradisional yang menghasilkan suara semarak dan rincik. Suaranya mirip dengan suara di daerah pantai dengan hembusan angin yang cukup kencang. Untuk memainkan alat musik ini, kamu tinggal menggoyangkannya saja. Nah, nanti butiran-butiran yang ada di dalamnya, butiran-butiran kecil itu akan saling bergesekan dan menghasilkan suara. Kemudian ada tifa. Tifa ini adalah alat musik yang berasal dari Papua. Cara penggunaannya sama dengan kendang dan konga. Macam-macam alat musik ritmis, ada yang tradisional dan ada yang modern. Tradisional tadi gendang, tamborin, tifa. Kemudian ada modern. Modern yaitu triangle, drum, dan cymbal. Alat musik ritmis juga bisa kita hasilkan dari anggota tubuh kita, misalnya tepuk tangan, hentak kaki, hentak paha, dan bersiul. Kita bisa kan ya tepuk tangan, hentak kaki, hentak paha. Apakah kalian bisa bersiul? Coba. Itu juga bisa menjadikan anggota tubuh kalian menjadi alat musik ritmis. Nah, dari alat musik ritmis itu kita akan menghasilkan pola irama. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang pada sebuah lagu.